Secara geografis, Desa Gayam berada di sebelah timur dari pusat Kabupaten Sukoharjo. Desa Gayam pada saat ini dipimpin oleh Bapak Hafidz Danang Purnomo Widodo, SH.MH. Dengan luas 2.030.650 km persegi, desa ini lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya. Berdasarkan data monografi desa pada tahun 2020, total penduduk Desa Gayam mencapai 10.168 jiwa, yang mana terbagi dari 16 dukuh, 14 rukun warga, dan 43 rukun tetangga. Mereka semua hidup damai dan hidup berdampingan dengan baik. Aset publik di desa ini meliputi dari 1 kantor kelurahan, 2 gereja, 22 masjid, 12 musola, dan 1 rumah sakit. Sedangkan dalam aset pendidikan, Desa Gayam mempunyai 6 taman kanak-kanak, 4 sekolah dasar, 3 sekolah menengah pertama, 1 sekolah menengah ke atas, dan 1 pondok pesantren. Selain aset publik dan aset pendidikan, Desa Gayam juga mempunyai 2 tempat wisata, yaitu Taman Pakujoyo dan Telaga Pakujoyo. Desa Gayam terpilih sebagai salah satu wilayah dengan pesona keindahan alam. Harmoni alam secara alami telah menyatukan mereka ke dalam lingkaran kehidupan yang saling berkesinambungan. Sumber daya alam dilimpahkan penuh di dalamnya, menciptakan hubungan antara manusia dan lingkungan yang mulai terbangun dalam ikatan yang kuat. KKN Transformatif Karso-Dharma tahun ini saya lakukan di salah satu desa di Kelurahan Gayam, yaitu Desa Mojo RT 1 RW 8 Gayam, Sukoharjo. Desa ini berada persis di belakang Kelurahan Gayam dan di selatan tempat wisata Taman Pakujoyo. Ekonomi warga Mojo terpenuhi dengan berbagai cara, salah satunya yaitu berjahit, bertani, berwirausaha, dan sebagai buruh bangunan. Selain itu, juga ada yang sebagai karyawan swasta dan PNS. Industri kreatif unggulan yang menjadi kebanggaan Desa Mojo yaitu Taman Pakujoyo dan Telaga Pakujoyo. Dengan adanya tempat wisata tersebut, warga Mojo dan sekitarnya berpeluang untuk membuka usaha di sekitar tempat wisata. Desa ini memiliki aset fisik, yaitu balai desa, masjid, pemancingan, pos kamling, gudang, taman wisata, dan Telaga Pakujoyo. Organisasi yang mencolok di desa ini adalah KWT atau Kelompok Wanita Tani. KWT ini adalah ide dari salah satu warga Mojo yang terdampak karena pandemi COVID-19 yang bernama Ibu Tri Pangesti. Beliau melihat lahan kosong yang terbengkalai, kemudian beliau berinisiatif membentuk organisasi ini pada awal tahun 2020. Tujuan beliau membentuk KWT ini adalah untuk menggerakkan ibu-ibu supaya lebih aktif, menggunakan waktu luangnya untuk berkebun dan menghasilkan bahan pangan. Dengan begitu, pengabdian yang saya lakukan di Desa Mojo RT 1 RW 8 yaitu menanam tanaman sayuran, di mana selain bermanfaat untuk bahan pangan, tanaman sayur juga dapat menunjang perekonomian warga di masa pandemi COVID-19 seperti ini, yaitu dengan menjual hasil panen tanaman ke pasar sayur. Tanaman sayuran termasuk ke dalam salah satu komoditas hortikultura yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Dibandingkan dengan tanaman pangan dan perkebunan, pengembangan hortikultura lebih mempunyai energi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat menambah pemasukan bagi masyarakat, baik yang berskala kecil menengah maupun berskala besar. Dikarenakan, tanaman sayur memiliki keunggulan berupa nilai jual yang tinggi, keragaman jenis, ketersediaan sumber daya lahan, dan teknologi, serta
potensi serapan pasarnya. Jadi, bagaimana Desa Gaya menurut kalian?